Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas sedikit tentang international marketing. Dengan saya Wahyudi Satrio Hadi, ditemani rekan-rekan saya Aldo Januaransa, Zeki Restu Pratama, dan Muhammad Zuryanda. Apa itu pemasaran? Secara teoritis, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk memuaskan tujuan individu atau pribadi. Sederhananya, pemasaran adalah kegiatan mengkomunikasikan nilai suatu produk kepada masyarakat yang berpotensi menjadi konsumen. Lalu, bagaimana dengan pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran di luar batas negara untuk menggapai calon konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang produk. Produk mengacu pada segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk ini dapat berwujud maupun tidak berwujud. Nah, saat membahas produk, tentunya kita juga perlu membahas tahap pengembangannya. Pertama, kita perlu mengembangkan konsep dari produk. Konsep inilah yang akan jadi nyawa suatu produk. Konsep tersebut akan melahirkan beberapa ide yang kemudian disaring untuk mencari ide mana yang paling relevan. Ide yang dipilih akan dianalisis secara sistematis untuk melihat apakah ide tersebut menguntungkan untuk direalisasikan. Nah, jika nilai ide tersebut memiliki potensi, maka akan dikembangkan prototipenya yang kemudian diuji coba pemasarannya dalam skala kecil. Jika respon pasar terhadap produk tersebut baik, maka barulah produk tersebut diproduksi secara massal. Selain pengembangan produk, kita juga akan berbicara tentang hal-hal lain yang terkait dengan produk. Kita mulai dari segmentasi pasar. Tujuan utama dari segmentasi pasar adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan lebih spesifik dan tepat. Ini juga akan membantu untuk masuk ke dalam pasar luar negeri secara bertahap. Selanjutnya adalah pemosisian produk atau lebih kita kenal dengan positioning. Sederhananya, positioning adalah identitas produk yang melekat di benak konsumen. Contohnya dapat kita lihat dari produk yang kita gunakan sehari-hari, yaitu pasta gigi. Pepsodent memiliki positioning mencegah gigi berlubang, sedangkan Close Up memiliki positioning menyegarkan nafas. Padahal secara teknis, kedua produk tadi memiliki fungsi yang sama. Nah, yang keempat adalah siklus hidup produk. Sama seperti manusia, produk juga memiliki siklus hidup. Siklus ini membentuk kurva, dimulai dari tahap pengenalan, kemudian naik ke tahap pertumbuhan, hingga di puncak pada tahap kedewasaan, yang kemudian mulai menurun pada tahap kemunduran hingga akhirnya menghilang dari pasar. Nah, selanjutnya adalah keputusan merek. Merek adalah tanda yang digunakan perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaing. Merek ini dapat berupa berbagai hal, contohnya nama, simbol, warna, desain, dan lain-lain. Terakhir adalah keputusan kemasan. Secara tradisional, kemasan hanya berfungsi sebagai pelindung produk. Namun saat ini, kemasan memiliki fungsi lain, yaitu meningkatkan daya tarik produk yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan nilai jual dari produk itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah globalisasi pasar dan merek. Tren lainnya adalah globalisasi budaya. Globalisasi dari budaya telah mengurangi perbedaan dan preferensi nasional. Akibatnya, MNC dapat memasarkan produk mereka yang sama di banyak negara. Misalnya Coca-Cola, McDonald's, Pepsi-Cola, Music Rock, film Hollywood, Revlon Cosmetic, Sony TVS, Jeans Levi's, dan produk bayi Johnson. Kemudian ada yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah mengadaptasi berbagai strategi pemasaran yang berbeda, pola perilaku pembelian konsumen. Kemudian yang kedua ada atribut produk. Atribut produk adalah sekumpulan atribut yang mencakup bahan-bahan produk, kemasan, atribut teknis, kualitas, fungsi produk, kenyamanan, kemewahan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perbedaan budaya perusahaan. Bisnis internasional harus memahami bahwa tidak ada yang baik atau buruk. Perilaku budaya dan tidak ada budaya yang benar atau salah. Itu hanya sekedar perbedaan. Kemudian yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara menentukan jenis dan kualitas produk dan jasa yang diminta. Kemudian ada standar produk dan teknis. Perusahaan di berbagai negara biasanya mengikuti standar teknis yang berbeda, seperti panjang, lebar, jari-jari, model, dan ketebalan serta versi cetakan. Kemudian ada orientasi berbeda. Dalam pengembangan produk, perusahaan multinasional harus mengarahkan produknya kepada pelanggan dan masyarakat selain produksi dan penjualan. Dalam orientasi produksi, perusahaan berkonsentrasi pada efisiensi produksi dan atau kualitas produksi. Kemudian ada penetapan harga. Yang pertama, keputusan penetapan harga.
Tidak ada produk tanpa harga dan tidak ada harga tanpa produk. Yang berarti harga merupakan bagian dari integral dari produk. Harga bisa saja tinggi dari sudut pandang biaya atau cost dan rendah dari sudut pandang permintaan atau demand. Harga yang wajar mencerminkan nilai yang dirasakan dari produk yang bersangkutan. Kemudian ada dua, kebijakan penetapan harga. Kebijakan harga standar. Kebijakan harga standar di bawah kebijakan harga standar, perusahaan internasional menjual produk dengan harga yang sama untuk pelanggan dari berbagai negara atau negaranya sendiri. Produsen minyak mentah seperti Kuwait Oil, Aramco, dan Pamex menjual produk mereka kepada semua pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan minyak mentah di pasar minyak mentah dunia. Yang kedua, kebijakan harga dua tingkat. Perusahaan internasional di bawah kebijakan ini menjual produknya dengan dua harga, yaitu satu, harga untuk penjualan domestik dan harga lain untuk penjualan luar negeri. Kebijakan ini diadopsi karena melibatkan biaya pengiriman, tarif, dan biaya distribusi luar negeri. Oke, kemudian selanjutnya ada price quantization atau penawaran harga. Penawaran menjelaskan beberapa aspek dari produk yang akan dijual, diantaranya adalah spesifikasi produk, harga, waktu pengiriman, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, syarat pembayaran, syarat penjualan, dan lain-lain. Ketentuan penjualan dalam bisnis internasional mencakup berbagai kondisi. Kemudian yang selanjutnya ada dumping. Dumping adalah satu bentuk diskriminasi harga. Di bawah dumping, perusahaan internasional mengenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. Dumping berarti menjual produk di bawah biaya produksi atau di bawah harga yang berlaku di pasar. Akibatnya, barang impor dijual dengan harga yang sangat rendah sehingga merugikan produsen lokal untuk jenis barang dagangannya sama. Sebagai contoh, Cina. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Tempat atau distribusi. Yang pertama ada distribusi asing. Ini adalah perusahaan asing yang memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan produk perusahaan di negara asing. Yang kedua ada pengecer asing, yaitu perusahaan retail di negara asing yang dilibatkan oleh distributor negara asing yang bersangkutan untuk menangani dan menjual produk. Yang ketiga ada perusahaan perdagangan yang dikendalikan negara. Perusahaan ini adalah perusahaan pemerintah yang diberi wewenang untuk memperdagangkan dan menjual produk atau jasa perusahaan asing. Selanjutnya ada ekspor broker, yaitu perusahaan domestik yang terlibat dalam mengatur ekspor barang perusahaan domestik dengan mengenakan biaya. Dan yang terakhir ada agen ekspor produsen atau perwakilan penjualan. Ini adalah perusahaan yang secara eksklusif terlibat untuk melakukan semua kegiatan ekspor dari produsen domestik. Mungkin tempat atau distribusi yang lainnya ada perusahaan manajemen ekspor, eksportir koperasi, asosiasi web promotions, agen pembelian, perusahaan pembeli atau importir, dan lain-lainnya. Selanjutnya F, promotion atau promosi. Promotion memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang produk kepada pelanggan asing. Hal ini juga menciptakan keinginan produk di antara pembeli potensial asing. Perusahaan asing ingin berkomunikasi dengan perantara pemasaran dan pembeli potensial mereka untuk memastikan sentimen yang menguntungkan terhadap diri mereka sendiri dan produk mereka. Promosi terdiri dari yang pertama periklanan. Periklanan memainkan peran penting dalam pemasaran internasional, khususnya untuk barang-barang konsumsi dan barang tahan lama. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling bervariasi dari produk industri, barang tahan lama, dan produk konsumen. Untuk produk industri, itu sangat penting untuk memberikan informasi teknis produk. Selanjutnya ada sales promotion, yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan mencakup upaya pemasaran khusus seperti promosi dalam toko, pengambilan sampel, kampanye surat langsung, iklan kerjasama, dan kehadiran di pameran perdagangan. Sebagian besar perusahaan penerbangan menggunakan promosi penjualan untuk memikat pelanggan. Dan yang terakhir ada public relation atau hubungan masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat. Konsekuensi dari hubungan masyarakat adalah bahwa perusahaan adalah warga korporat yang baik. Citra ini pada gilirannya meningkatkan penjualan perusahaan. Dan yang terakhir ada G, strategi pemasaran internasional di tahap siklus produk yang berbeda. Satu, kebijakan produk atau produk policy. Ini mencakup pemilihan produk yang tepat untuk pasar asing, adaptasi produk sesuai dengan kebutuhan lokal, dan standarisasi produk jika memungkinkan. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan penetapan harga atau pricing policy.
Pricing policy, penetapan harga harus memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, harga pesaing, dan kebijakan regulasi setempat. Dan yang ketiga, kebijakan promosi atau promotion policy. Promosi harus disesuaikan dengan budaya dan preferensi konsumen di pasar target melalui berbagai saluran seperti iklan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Dan yang terakhir ada kebijakan distribusi atau distribution policy. Ini melibatkan pemilihan saluran distribusi yang efektif, termasuk penyesuaian dengan infrastruktur logistik dan kebiasaan konsumen di pasar asing tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu International Marketing Information System atau biasa disebut dengan Sistem Informasi Pemasaran Internasional. Adalah sebuah jaringan informasi yang terintegrasi atau komprehensif yang berkaitan dengan semua bidang bisnis internasional yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasaran. Nah, tujuan dari sistem ini sendiri adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat pada waktu dan tempat yang tepat untuk mengembalikan keputusan pelaksanaan pada seluruh manajer terkait. Nah, sistem informasi ini sendiri membantu manajer untuk melihat lingkungan yang relevan, mengidentifikasi peluang, potensi, ancaman, serta merumuskan strategi pemasaran internasional dan juga strategi-strategi lainnya. Nah, IMS ini sendiri merupakan subsistem penting dari sistem informasi manajemen yang lebih luas. Karakteristik sistem informasi pemasaran internasional ini sendiri, yang pertama harus sistematis dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu harus terus diaudit, dievaluasi serta diperbarui. Yang ketiga harus mempunyai izin menerima informasi dari lingkungan pemasaran global yang memperbarui sistemnya. Yang keempat, harus tidak tergantung pada waktu karena harus menyediakan layanan sekitar jam. Yang kelima itu sendiri harus memasukkan karakteristik lain seperti standarisasi, keseragaman, fleksibilitas, dan integrisasi. Yang keenam, sistem harus independen terhadap lokasi karena harus mengumpulkan semua negara dan pasar juga memungkinkan pengguna oleh semua pasar itu di semua negara. Yang ketujuh, sistem ini harus menggabungkan pengetahuan budaya dan kemampuan logistik sekitar. Nah, yang kedelapan itu harus memungkinkan tingkat fleksibilitas tertentu. Dan serta yang terakhir itu harus mengintegrasikan data karena melayani pasar dan teridentifikasi di beberapa negara dengan variasi waktu dan budaya. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian informasi internasional or marketing intelligence atau yakni perusahaan bisnis internasional untuk menganalisasi lingkungan bisnis untuk menilai peluang pemasaran di berbagai pasar luar negeri. Nah, di sini sendiri tujuan ini sendiri untuk menganalisis tidak hanya faktor lingkungan, tetapi juga situasi pemasaran berdasarkan pendapat pelanggan serta kemauan pelanggan. Pada biasanya perusahaan bisnis internasional memerlukan beragam data dan informasi pasar pelanggan perantara pasar seperti perdagangan, grosir, dan pengecer, persaingan, pelaut asing, informasi perspektif, informasi sumber daya, dan kondisi umum. Nah, masing-masing item ini dibahas. Yang pertama, mengenai pasar. Di sini perubahan permintaan sehari-hari karena produk seperti pesaing, produk promosi, perubahan kebijakan pemerintahan, serta perubahan konsumen. Nah, yang kedua itu kelompok pelanggan. Bersangkutan dengan kelompok pelanggan, bisnis internasional membutuhkan informasi mengenai kelompok pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pekerjaan, profesi, pendapatan, dan suku. Nah, yang ketiga itu perantara pasar. Berkaitan dengan perantara pasar, informasi mengenai perantara pasar sangat penting karena mereka menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen. Nah, yang keempat itu sendiri adalah kompetisi. Informasi mengenai hal ini memungkinkan untuk di masa depan agar mengetahui volume pasar yang tersedia di negara asing. Nah, informasi ini sendiri akan memungkinkan perusahaan itu untuk merancang strategi yang tepat untuk memasuki pasar luar negeri tersebut. Nah, yang kelima bersangkutan dengan valuta asing. Valuta asing ini mempunyai pengaruh penting terhadap biaya bisnis, harga produk bagi pelanggan, dan keuntungan bagi perusahaan. Jadi, aspek informasi ini penting karena berkaitan dengan posisi neraca pembayaran luar negeri, suku bunga, daya tarik mata uang suatu negara di pasar global, serta penerimaan mata uang negara tersebut di pasar dunia. Nah, yang terakhir itu adalah informasi perspektif, yakni informasi yang berkaitan dengan hukum khususnya bisnis, undang-undang, peraturan, dan pajak dalam negeri maupun luar negeri.